Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fajriati dengan NIM 19010009. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dalam tugas Pak Ferry membuat video tentang pemeriksaan fisik. Dan tema yang akan kita ambil yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan kekuatan otot dengan menggunakan MMT, yaitu Manual Muscle Testing. Kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk berkontraksi dan menghasilkan gaya. Terdapat banyak hal yang bisa mempengaruhi kekuatan otot seperti pasca operasi, cedera, penyakit-penyakit tertentu seperti stroke, dan semacamnya. Malas berolahraga juga bisa menurunkan kekuatan otot yang dapat membuat Anda rentan mengalami cedera saat beraktivitas. Caranya yaitu dengan seorang perawat akan mendorong tubuh klien ke arah tertentu dan klien diminta untuk menahan atau mendorong dorongan tersebut. Lalu perawat dapat menilai kekuatan otot klien, menilai sesuai dengan persen atau derajat kekuatan penilaiannya. Penilaian atau derajat kekuatan tersebut dari poin 0 sampai 5%. Poin 0 atau 0% yaitu apabila tidak ada timbul kontraksi sama sekali. 1% sama dengan atau 10%, yaitu apabila terdapat sedikit kontraksi dari seorang pasien. Ketiga, poin kedua sama dengan 25%, yaitu apabila terdapat hanya jika gaya tarik bumi atau gravitasi bumi tereliminasi. 4, itu mendapat poin 3 sama dengan 50% apabila gerakan volunteer melawan gerakan tarik bumi dapat dilakukan secara penuh namun tanpa bisa menahan. Kelima, yaitu poin 4 sama dengan 75%, yaitu dapat melawan gerakan tarik bumi dengan adanya penahanan. Keenam, mendapat poin 5 sama dengan 100%, yaitu dapat melawan gravitasi bumi dan dengan menahan penuh masih dapat dilakukan. Intinya seperti seorang yang sehat sebagaimana biasanya. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk lebih menjelaskan secara terperincinya dari cara-cara atau prosedur pemeriksaan fisik otot. Dipersilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Dadia, dan yang akan dilanjutkan seterusnya kepada pemateri kedua dan akan diteruskan kepada yang memperagakan. Dipersilahkan. Posisikan pasien duduk pada ujung bed atau meja dengan paha tersangga penuh dan kaki tergantung di tepi bed atau meja. Pasien bisa menggunakan lengan untuk stabilisasi strang dengan berpegangan atau menyangga tubuh dengan kedua tangan pada sudut meja atau bed. Posisi terapis berdiri di samping ekstremitas yang akan dites. Tangan terapis memberikan tahanan pada bagian distal dari paha dan bagian proksimal dari lutut. Tesnya, pasien melakukan fleksi hip sampai akhir lingkup geraknya. Paha terangkat dari meja serta mempertahankan rotasi netralnya. Posisi ini dipertahankan dengan melawan tahanan dari terapis dengan tahanan ke arah lantai. Paha terangkat dari meja atau bed, pasien dapat melawan tahanan maksimal. Itu nilainya 5 atau normal. Hip fleksi dengan melawan tahanan cukup kuat atau optimum. Pada akhir posisi tahanan boleh ditambahkan. Itu nilainya 4 atau baik.
Pasien menyelesaikan tes dengan full rank dan menahan posisinya tanpa tahanan pemeriksa. Nilainya 3 atau cukup. Pada posisi pasien tidur menyamping dengan ekstremitas yang akan dites berat pada bagian atas dan disanggah oleh pemeriksa, terang pada posisi normal, ekstremitas yang berada di bawah bisa difleksikan untuk stabilitas pasien. Posisi terapis, berdiri di belakang pasien kemudian menyanggah atau menggendong ekstremitas yang dites dengan satu tangan di bawah lutut. Tangan yang lain mempertahankan kesejajaran terang dengan pada hip. Tes ini dilakukan pasien memfleksikan hip yang disanggah. Lutut dibolehkan untuk ditekuk agar mencegah ketegangan hamstring. Pasien menyelesaikan tes dengan full range of motion pada posisi tidur menyamping itu nilainya 2 atau lemah. Lalu posisi pasien terlentang, ekstremitas yang dites disanggah oleh pemeriksa di bawah betis dan bagian belakang lutut. Posisi terapis berdiri pada sisi ekstremitas yang dites. Ekstremitas yang dites disanggah di bawah betis dan di belakang lutut dengan tangan. Tangan yang lain palpasi otot bagian distal dari ligamen inguinal pada posisi medial dari saturnus. Tes ini dilakukan dengan posisi pasien terlentang, ekstremitas yang dites disanggah oleh pemeriksa di bawah betis dan bagian belakang lutut. Posisi terapis berdiri pada sisi ekstremitas yang dites. Ekstremitas yang dites disanggah di bawah betis dan di belakang lutut dengan tangan. Tangan yang lain palpasi otot bagian distal dari ligamen inguinal pada sisi medial dari saturnus. Tes ini dilakukan dengan pasien berusaha untuk memfleksikan hip. Dapat dirasakan adanya kontraksi pada otot tapi tidak ada gerakan yang terlihat, itu nilainya 1 atau sangat lemah. Tidak ada dirasakan adanya kontraksi pada otot, itu nilainya 0 atau tidak ada kekuatan sama sekali. Hip ekstensi. Posisikan pasien tengkurap, lengan dapat diletakkan di bagian atas kepala atau diabduksikan pada sisi meja atau bed. Posisi terapis berdiri pada sisi ekstremitas yang akan dites sejajar dengan pelvis pasien. Tangan yang memberikan tahanan diletakkan pada bagian posterior kaki, tepat di atas ankle. Tangan yang lainnya dapat digunakan untuk menstabilkan atau mempertahankan sejajaran pelvis pada area posterior superior spine dari ilium. Ini adalah tes yang berat karena lengan berada pada level terpanjang. Tes ini dilakukan dengan pasien melakukan ekstensi hip pada seluruh jangkauan gerak, tahanan diberikan mengarah pada lantai. Paha dapat melakukan pada seluruh jangkauan gerak dengan melawan tahanan maksimal, itu nilainya 5 atau normal. Pasien melakukan pada seluruh jangkauan gerak full ROM dengan melawan tahanan cukup kuat, nilainya 4 atau baik. Pasien menyelesaikan tes dengan full range dan menahan posisinya tanpa tahanan pemeriksa, nilainya 3 atau cukup. Posisi pasien tidur menyamping dengan ekstremitas yang dites pada bagian atas, lutut lurus dan disanggah oleh pemeriksa. Ekstremitas yang di bagian bawah tidak dites, difleksikan untuk stabilitas. Posisi terapis berada di belakang pasien sejajar dengan paha. Terapis menyanggah ekstremitas yang dites pada bagian tepat bawah lutut, gendong lengan. Lengan yang berlawanan diletakkan pada bagian krista ilaka dan untuk mempertahankan kesejajaran hip. Tes dilakukan dengan pasien mengekstensikan hip dengan full ROM. Dapat melakukan ekstensi pada lingkup gerak dengan posisi tidur menyamping, nilainya 2 atau lemah. Posisi pasien tengkurap. Posisi terapis berdiri pada sisi ekstremitas yang akan dites, sejajar dengan hip pasien. Palpasi hamstring pada bagian ischial tuberosity. Palpasi gluteus maximus pada tekanan yang dalam pada bagian tengah pantat dan juga pada bagian atas dan bawahnya. Dapat dirasakan adanya kontraksi pada otot hamstring atau gluteus maximus tapi tidak ada gerakan yang terlihat, nilainya 1 atau sangat lemah. Tidak dapat dirasakan adanya kontraksi pada otot, nilai 0 atau tidak ada kekuatan otot sama sekali. Abduksi hip. Posisi pasien tidur menyamping dengan kaki yang dites berada di atas.
Mulai tes dengan ekstremitas dengan sedikit ekstensi melewati garis tengah dan pelvis sedikit rotasi ke depan. Kaki yang berada di bagian bawah dalam posisi fleksi untuk stabilisasi. Posisi terapis berdiri di belakang pasien, lengan digunakan untuk memberikan tahanan pada bagian lateral lutut. Lengan yang lain digunakan untuk palpasi gluteus medius pada bagian proksimal trochanter mayor femur. Tes ini dilakukan dengan pasien mengabduksikan hip pada jangkauan geraknya tanpa memfleksikan hip atau rotasi pada arah apapun. Dapat melakukan gerakan full rom dengan tahanan maksimal nilainya 5 atau normal. Melakukan dengan full rom dan melawan tahanan cukup kuat nilainya 4 atau baik. Melakukan gerakan dengan full rom dan menahan posisinya di akhir tanpa tahanan nilainya 3 atau cukup. Posisi pasien terlentang. Posisi terapis berdiri di sisi ekstremitas yang akan dites. Satu tangan menyangga dan mengangkat ekstremitas dengan menahan pada bagian bawah ankle agar ekstremitas sedikit naik dan untuk mengurangi hambatan atau gesekan saat menggerakkan. Tangan terapis tidak memberikan tahanan sama sekali dan jangan digunakan untuk membantu gerakan pasien. Tidak perlu menggunakan permukaan yang halus. Tangan yang lain palpasi gluteus medius pada bagian proksimal trochanter mayor dari femur. Tes dilakukan dengan pasien mengabduksikan hip pada jangkauan gerak yang memungkinkan. Melakukan gerakan sepanjang jangkauan gerak dengan posisi terlentang tanpa tahanan dan minimal sampai tidak ada gesekan atau hambatan dari meja atau bed nilainya 2 atau lemah. Posisi pasien terlentang. Posisi terapis berdiri pada sisi ekstremitas yang akan dites sejajar dengan paha, satu tangan menyangga ekstremitas di bawah ankle dan tepat di atas malleolus. Tangan lainnya mempalpasi gluteus medius pada bagian lateral hip, tepat di bawah trochanter mayor. Dapat dirasakan adanya kontraksi pada otot gluteus medius, tapi tidak ada gerakan yang terlihat. Itu nilainya 1 atau sangat lemah. Tidak dapat dirasakan adanya kontraksi pada otot, nilai 0 atau tidak ada kekuatan otot sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid, NIM 901005. Akan menjelaskan eksorotasi hip. 1. Posisi pasien duduk pada ujung bed atau meja dengan paha tersanggah penuh dan kaki tergantung di tepi bed atau meja. Kedua, posisi terapis, duduk pada kursi yang rendah atau berlutut pada sisi ekstremitas yang akan dites. Tangan lainnya yang akan memberikan tekanan ke arah medial. Yang keempat, tes pasien melakukan eksternal rotasi hip. Kelima, instruksi untuk pasien. Jangan membiarkan saya memutar kaki Anda keluar. Menahan sampai akhir rom dengan melawan tahanan maksimal nilai 5 normal. Menahan sampai akhir rom dengan melawan tahanan cukup kuat optimum. 8. Menahan dengan full range dan menahan posisi tanpa tahanan pemeriksaan. Nilai 2 atau kurang. Posisi pasien terlentang, ekstremitas yang akan dites dalam keadaan internal rotasi. 10. Pasien terapis. 11. Tes pasien melakukan gerakan eksternal rotasi pada jangkauan gerak yang memungkinkan. Instruksi pasien, putar kaki Anda keluar. 13. Pasien menyelesaikan full range of motion. Yang keempat, alternatif tes grade 2. Nilai 1 sangat lemah dan nilai 0 tidak ada kekuatan sama sekali. Posisi pasien terlentang dengan ekstremitas yang dites berada pada posisi internal rotasi. 16. Posisi terapis. 17. Tes. Yang 18, instruksi untuk pasien. Endrotos yang selanjutnya, endrotosi hip. Yang nomor 1, pasien duduk pada ujung bed atau meja dengan paha tersanggah pada tergantung di tiga bed atau meja. Yang kedua, posisi terapis, duduk atau berlutut di depan ekstremitas yang akan dites. Yang ketiga, tes ekstremitas. Yang keempat, menahan sampai akhir rom range melawan tahanan maksimal nilai 5 normal. Yang kelima, menahan sampai akhir rom
dengan melawan tahanan cukup kuat optimum. Nomor 6, menahan dengan full rank dengan menahan posisi tanpa tahanan pemeriksaan. Nilai 2 kurang. 7, posisi pasien terlentang. Yang 8, posisi terapis berdiri pada posisi ekstremitas yang akan dites. Selanjutnya, tes pasien melakukan gerakan internal rotasi hip pada jangkauan gerak yang memungkinkan. 11, pasien menyelesaikan dengan full range of motion dengan hip berputar melewati garis tangan ke arah dalam. Nilai 1 sangat lemah dan nilai 0 tidak ada kekuatan sama sekali. 12, posisi pasien terlentang dengan ekstremitas yang dites berada pada posisi eksternal rotasi. Yang ke-13, posisi terapis berdiri pada sisi ekstremitas yang dites. 14, tes pasien berusaha untuk mengedotasikan hip satu tangan yang digunakan untuk mempalpasi gluteus medius. 15, instruksi untuk pasien coba putar kaki Anda ke dalam. 16, teraba adanya kontraksi pada satu atau kedua otot. 17, tidak ada kontraksi otot yang teraba sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Purindah Nimbudi Rahayu, NIM 19010043. Di sini saya akan melakukan praktik tentang fleksi hip, yaitu dengan posisi pasien duduk di ujung bed atau meja dengan paha tersanggah penuh dan kaki tergantung di tepi bed atau meja. Dalam pemeriksaan fleksi hip ada dua macam. Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara duduk. Yang kedua, melakukan pemeriksaan secara berbaring. Langkah pertama untuk melakukan pemeriksaan fleksi hip. Yang pertama, letakkan tangan di atas paha untuk memberikan tekanan, dan kemudian menyuruh pasien untuk mengangkat kakinya secara pelan-pelan. Permisi Ibu, bisa diangkat kakinya. Tahan ya Ibu. Iya, seperti itu. Iya, bagus Ibu. Sudah selesai. Langkah kedua yaitu pemeriksaan secara berbaring. Pemeriksaan secara berbaring yaitu dengan posisi berbaring, yaitu untuk pasien lutut ditekuk untuk mencegah ketegangan hamstring. Bawa lutut Ibu hingga dada. Iya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Dalam pemeriksaan fleksi hip itu ada dua macam, yaitu ada pengukuran skala 0 sampai 5. Skala 0 itu tidak merespon apapun, skala 1 itu sangat lemah, skala 2 lemah, skala 3 cukup baik, skala 4 baik, skala 5 normal. Sekian dari penjelasan pemeriksaan fleksi hip yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, perkenalkan, saya di sini perawat dia. Di sini saya akan memeriksa adik ya dengan pemeriksaan MMT. Yang pertama adik ya, dengarkan saya dulu ya. Pertama, angkat kaki adik dari kursi ini. Jangan biarkan saya menekan turun. Angkat perlahan. Angkat perlahan. Stop. Biarkan. Yang kedua, adik miring ke kiri.
Nah, seperti itu. Bawa lutut adek ke dada. Angkat. Yang ketiga, bawa lutut adek ke arah hidung. Yang ketiga, bawa kaki adek ke belakang. Ke belakang. Tetap lurus ya lututnya, Dek. Nah, seperti itu. Kemudian angkat kaki adek ke atas, pelan-pelan. Jangan sampai turun sebelum saya bilang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiriza Nafilia Putri, NIM 19010008. Nah, di sini saya akan melanjutkan penyajian dari teman saya, yaitu pada bagian D regio 2 atau 1 fleksi ibu jari dan 2MP atau umbilical dan flexor hallucis brevis. Nah, untuk skala penilaiannya itu ada 5 sampai 0. Nah, untuk angka 5 itu normal atau pasien mampu melakukan dengan full room dan melawan tahanan maksimal. Nah, untuk nilai yang keempat itu baik atau pasien mampu melakukan dengan full room dan dapat melawan tahanan setengah sampai ringan. Nah, untuk nilai 3 itu cukup. Maksudnya pasien mampu melakukan gerakan pada room dari fleksi metatarsofalangeal atau MP dari ibu jari kaki tapi tidak mampu menahan dari tahanan. Untuk nilai 2 itu lemah, mampu bergerak hanya setengah room. Untuk nilai 1 itu sangat lemah, terapis bisa meraba adanya kontraksi tapi tidak ada gerakan ibu jari kaki. Sedangkan untuk nilai yang 0 itu tidak ada kekuatan sama sekali, tidak ada kontraksi sama sekali. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya itu posisi pasien duduk di ujung meja atau bed. Nah, untuk alternatif posisinya itu tidur terlentang dengan kaki melewati sudut meja atau bed. Ankle dalam netral posisi atau antara lutut fleksi dan plantar fleksi. Nah, untuk posisi terapisnya itu duduk pada kursi yang rendah di depan pasien. Alternatif posisinya itu berdiri pada sisi meja atau bed dekat kaki pasien. Uji kaki pasien dengan memutar ankle-nya untuk memastikan kakinya dalam posisi netral. Kemudian satu tangan ditempatkan pada bagian dorsum kaki tepat di bawah ankle untuk stabilisasi. Jari telunjuk dari tangan lainnya ditempatkan di bawah proximal phalanges dari ibu jari kaki pasien. Alternatif lainnya itu ujung jari ditempatkan di bagian proximal phalanges. Untuk tesnya itu pasien memfleksikan ibu jari kaki. Instruksi untuk pasien, tekuk ibu jari kaki Anda pada jari-jari saya. Tahan, jangan biarkan saya meluruskannya. Nah, untuk yang kedua itu flexitu dan metatarsofalangeal atau lumbrical. Skala nilainya juga 5 sampai 0. Dan sama juga penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk posisi pasiennya itu duduk di ujung meja atau bed dengan kaki pasien berada di pangkuan pemeriksa. Alternatif posisinya itu tidur terlentang, ankle dalam netral posisi atau antara dorfleksi dan plantar fleksi. Untuk posisi terapisnya itu duduk pada kursi yang rendah di depan pasien. Alternatif posisinya berdiri pada di samping meja atau bed atau dekat kaki pasien. Satu tangan menggenggam dorsum pasien tepat di bawah ankle untuk memberikan stabilisasi. Jari telunjuk dari tangan lainnya ditempelkan di bawah sendi MP dari keempat jari pasien agar memberikan tahanan untuk ke arah fleksi. Nah, tes itu pasien memfleksikan 4 jari pada sendi MP juga sendi IP tetap netral. Instruksi untuk pasien itu tekuk ibu jari kaki Anda pada jari-jari saya. Nah, untuk 3, fleksi ibu jari dan jari-jari lainnya pada DIP dan PIP atau flexor digitorum longus
flexor digitorum brevis, dan flexor hallucis longus. Nilainya juga sama dari 5 sampai 0. Nah, untuk satu, posisi pasien itu duduk di ujung meja atau bed dengan kaki pasien berada di pangkuan pasien. Alternatif posisinya itu tidur terlentang. Nah, untuk posisi terapisnya itu duduk pada kursi yang rendah di depan pasien. Alternatif posisinya berdiri pada sisi meja atau bed dekat kaki pasien. Untuk cara pemilihan itu satu, tangan pemeriksa menggenggam bagian anterior kaki dengan jari-jari yang ditempatkan sepanjang dorsum dari kaki dan ibu jari kaki di bawah PIP atau DIP atau IP dari hallux untuk stabilisasi. Dan alternatif posisinya berdiri pada sisi meja atau bed dekat kaki pasien. Untuk cara pemilihan itu satu, tangan pemeriksa menggenggam bagian anterior kaki dengan jari-jari yang ditempatkan sepanjang dorsum dari kaki dan ibu jari kaki di bawah PIP atau DIP atau IP dari hallux untuk stabilisasi. Nah, B itu tangan lainnya pemberian tahanan dengan 4 jari pemeriksa atau ibu jari pemeriksa di bawah middle phalanges untuk IP test. Nah, atau di bawah bagian distal phalanges untuk di IP test, dan tengah jari telunjuk di bawah bagian distal phalanges dari jari telunjuk. Nah, untuk tesnya itu pasien memfleksikan jari-jari atau ibu jari. Instruksi untuk pasien: tekuk jari-jari Anda dan tahan, atau tekuk ibu jari Anda dan tahan. Untuk 4, ekstensi ibu jari MP dan IP atau ekstensor digitorum longus dan brevis, ekstensor halus longus. Nah, untuk skala penilaiannya juga dari 5 sampai 0. Nah, untuk posisi pasiennya itu duduk di ujung meja atau bed dengan kaki pasien berada di pangkuan pemeriksa, atau alternatif posisinya itu tidur terlentang. Ankle pada netral posisi atau antara plantar fleksi dan dorsofleksi. Posisi terapinya itu duduk pada kursi yang rendah di depan pasien. Alternatif posisi untuk berdiri pada sisi meja atau bed dekat kaki pasien. Lateral jari-jari satu tangan menstabilisasi metatarsal dengan jari-jari pada bagian plantar kaki pasien dan ibu jari pada bagian dorsum kaki pasien. Tangan lainnya digunakan untuk memberikan tahanan dengan ibu jari ditempatkan pada bagian dorsal dan proksimal phalanges jari-jari pasien. Nah, untuk hallux atau ibu jari kaki, stabilisasi area metatarsal dengan menempatkan tangan mengelilingi bagian plantar dari kaki dengan ibu jari mengapit bagian hallux, dengan lainnya melakukan stabilisasi kaki pada bagian tumit. Untuk tahanan, tempat ibu jari pada sendi MP atau sendi IP. Untuk tesnya itu pasien mengekstensikan jari-jari atau ibu jari. Instruksi untuk pasien itu: luruskan jari-jari Anda dan tahan, atau luruskan ibu jari kaki Anda dan tahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kesimpulannya itu adalah manual muscle testing atau disingkat dengan MMT itu adalah suatu cara pemeriksaan untuk mengetahui kekuatan otot atau kemampuan mengontraksikan otot secara volunter dengan tujuan membantu menegakkan diagnosa. Nah, tadi juga jelaskan bahwa prosedur-prosedur untuk melakukan MMT atau manual muscle testing itu ada beberapa prosedur yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan untuk kriteria hasil pemeriksaan MMT atau manual muscle testing itu sendiri, seperti diagnosa pemeriksaan lainnya, yaitu ada dikategorikan oleh 0 sampai dengan 5. Itu berurutan dari otot yang tidak mampu melakukan kontraksi atau otot yang lumpuh total sampai dengan otot yang normal atau otot yang mampu gerak aktif dengan full ROM dan mampu melawan tahanan maksimal. Nah, terima kasih, itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya, Ana Fajriati, sebagai moderator, meminta maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan yang tidak diinginkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.